Tetapi jika orang tidak membaca firman, iman mereka lemah, harapan mereka dangkal, dan sukacita mereka minim. Tetapi jika kita membiarkan firman Tuhan menghasilkan iman yang diperlukan untuk harapan yang kuat, maka kita juga dapat memiliki sukacita yang akan membantu kita dalam keadaan apapun. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita hari ini dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-16 di dalam serial pembahasan Kitab Roma dengan tema Kunci Kehidupan yang Menyenangkan dan Produktif. Saya akan mengajak kita semuanya membaca dari Roma 12 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan sebagai pengikut Yesus pasti terwujud. Saat menghadapi kesusahan, hendaklah kamu berdiri teguh, dan dalam keadaan apapun, tetaplah berdoa. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira kita semua mengenal orang Kristen yang menjalani hidup tampak seperti hidup segan mati tak mau. Tidak berguna untuk pekerjaan baik apapun ketika keadaan menjadi sulit bagi mereka. Tetapi kita juga mengenal orang Kristen yang kebalikannya, bersukacita, tabah dalam berbuat baik, meskipun mereka mengalami kesulitan yang sama. Mengapa terdapat perbedaan? Saya percaya bahwa orang Kristen yang penuh sukacita dan tabah telah menemukan rahasia yang diungkapkan di dalam Alkitab. Satu tempat rahasia ini ditemukan di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan sebagai pengikut Yesus pasti terwujud. Saat menghadapi kesusahan, hendaklah kamu berdiri teguh, dan dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Yang pertama, kita belajar hidup yang menyenangkan berdasarkan harapan. Banyak yang memiliki konsep yang salah tentang sukacita. Kegembiraan itu adalah masalah temperamen pribadi ataupun keturunan. Kegembiraan itu adalah masalah keadaan atau lingkungan. Tetapi bagaimana bisa ketika bersukacita diperintahkan kepada kita semua? Ini adalah suatu perintah, suatu tugas. Bisa dibaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Diperintahkan bahkan ketika dalam keadaan sulit. 1 Petrus 4 ayat 13. Kebahagiaan sejati mampu melampaui keadaan hidup. Terlihat dalam contoh. Dan waktu saya dipenjarakan, kamu semua turut merasakan penderitaan saya seolah-olah kamu sendiri yang dipenjara. Bahkan ada di antara kamu yang dianiaya sampai dirampas harta miliknya. Dalam keadaan seperti itu pun kamu tetap bersukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu mempunyai harta lain, harta yang kekal dan terjamin di surga nanti. Ibrani 10 ayat 34. Juga dalam contoh orang Kristen di Asia Kecil, sebagaimana ditulis oleh Rasul Petrus, pengharapan itu membuat kita sangat bersukacita, walaupun dalam hidup yang sementara ini ada banyak peristiwa menyedihkan karena kita sedang mengalami berbagai kesulitan sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6. Ini karena kunci sukacita adalah pengharapan. Perhatikan teks kita.
bersukacita dalam pengharapan. Seharusnya mudah untuk melihat bagaimana harapan adalah sumber sukacita dalam hidup kita. Seorang siswa dengan harapan menikmati liburan musim panas bahagia saat memikirkannya. Demikian juga harapan kuat dari orang Ibrani yang memberi mereka sukacita meskipun harta mereka disita. Ibrani 10 ayat 34. Sekali lagi, sumber sukacita orang Kristen di Asia Kecil adalah harapan keselamatan mereka. 1 Petrus 1 ayat 5-6. Untuk menjadi bahagia dalam hidup, kita harus memiliki pengharapan. Jika orang Kristen tidak bersukacita, itu karena mereka tidak penuh harapan. Dan itu hanya karena pikiran mereka begitu disibukkan dengan hal dalam hidup ini, yaitu mereka hanya cukup religius untuk menjadi sengsara. Jika mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk merenungkan harapan yang kita miliki sebagai orang Kristen, sukacita akan secara otomatis mengikuti. Tentu saja, harapan didasarkan pada iman. Ibrani 11 ayat 1. Dan iman berasal dari firman Tuhan. Roma 10 ayat 13. Tetapi jika orang tidak membaca firman, iman mereka lemah, harapan mereka dangkal, dan sukacita mereka minim. Tetapi jika kita membiarkan firman Tuhan menghasilkan iman yang diperlukan untuk harapan yang kuat, maka kita juga dapat memiliki sukacita yang akan membantu kita dalam keadaan apapun. Ini membawa kita kembali ke teks kita di mana kita ingin melakukan pengamatan lain. Yang kedua, kehidupan yang penuh harapan akan bersabar dalam kesulitan. Pertama, mari jelaskan ketentuan kita. Bersabar berarti lebih dari sekedar bertahan. Sabar juga memperhitungkan aktivitas meskipun ada kesulitan. Bersabar terus berbuat baik, terlepas dari cobaan. Tidak hanya duduk di sana, menahan diri dari melakukan sesuatu yang buruk. Kesulitan, kesengsaraan bisa menjadi pencobaan yang diderita untuk pekerjaan Kristus atau yang umum untuk kita semua. Misalnya ketika sakit, kematian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Paulus berbicara tentang terus melakukan kebaikan meskipun ada kesulitan. Kunci kesabaran tersebut adalah pengharapan yang bahagia. Hal ini dapat diilustrasikan dalam beberapa cara, misalnya atlet. Mengapa dia menanggung kesulitan pelatihan? Karena ada harapan yang menggembirakan untuk meraih kemenangan. Para peziarah, mengapa mereka menanggung kesulitan berlayar melintasi lautan? Karena ada harapan yang menggembirakan untuk menemukan kebebasan dari penindasan agama. Mahasiswa, mengapa mahasiswa menanggung kesulitan belajar dan ujian? Karena harapan yang menggembirakan dari karir yang sukses. Orang-orang Kristen awal, mengapa mereka bertahan dalam menghadapi penganiayaan, tetapi tetap setia kepada Kristus? Harapan yang menggembirakan akan warisan mereka di surga. Ibrani 10 ayat 34. Apakah ini tidak menjelaskan mengapa beberapa orang Kristen tidak tetap teguh ketika keadaan menjadi sulit? Mereka tidak memiliki harapan bahagia yang diperlukan. Dan kenapa tidak? Pikiran mereka begitu sibuk dengan hal-hal duniawi. Satu pengamatan terakhir yang berikutnya, berdasarkan teks kita, hal yang ketiga, hidup kita akan seperti harapan, ceria, dan sabar seperti mereka yang berdoa. Terus bersyukur dalam doa. Hubungan antara doa dan kehidupan yang penuh sukacita tersirat di bagian lain dalam Alkitab. Perhatikan 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Jika kita berdoa tanpa henti, kita dapat selalu bersukacita. Karena dalam doa yang benar, kita selalu diingatkan akan harapan kita, yakni sumber sukacita dan kesabaran. Dalam doa, kita harus selalu disadarkan akan alasan
Pengharapan kita akan pengampunan dosa-dosa kita melalui darah Yesus Kristus. Dalam doa, kita harus selalu disadarkan akan tujuan harapan kita bahwa suatu hari nanti kita akan bersama Tuhan selamanya. Berdoa tanpa henti tidak dimaksudkan dengan kata-kata formal permohonan dan pengulangan. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Tuhan dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. 1 Tawari 5 ayat 20. Doa juga bisa berupa sikap mental pengabdian dan referensi tidak terucapkan kepada Tuhan dalam semua yang kita lakukan. Sebagai kesimpulan, apakah hidup kita menyenangkan dan produktif sebagaimana mestinya? Jika belum, maka biarlah firman Tuhan meresap ke dalam hati kita. Teruslah bertekun dalam doa, lakukan ini, dan kemungkinan besar kita akan bersuka cita dalam pengharapan dan bersabar dalam kesulitan. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya setiap diri kita memiliki harapan untuk hidup menyenangkan dan lebih produktif lagi. Oleh karena itu, marilah kita mencamkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan yang ada di dalam Roma 12 ayat 12 yang memberikan kita pengharapan senantiasa dapat bersuka cita dan tetap berdoa ketika menghadapi segala macam kesulitan di dalam hidup kita, sehingga apapun itu tidak akan menyebabkan hidup kita ini berbuah-buah dan menjadi hidup yang berkelimpahan serta lebih produktif. Kiranya setiap diri kita mendapat kekuatan dari firman-Nya ini dan mendapatkan terus pimpinan dari Tuhan Yesus dan penyertaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.